terima kasih sudah bergabung di webinar Agung Sedayu Group. Tentunya hari ini dengan tema berwisata sehat dan bugar bersama Agung Sedayu Group. Nah, di masa pandemi ini begitu banyak peraturan protokol kesehatan yang harus kita perhatikan. Jadi kita dilarang untuk berkerumun dan juga tentunya harus menjaga jarak aman. Jadi tentunya untuk melakukan wisata pun bersama keluarga ataupun teman, sahabat itu juga menjadi satu hal yang tidak mudah, yang dulunya begitu mudahnya kita lakukan, sekarang banyak peraturan-peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang mengikat. Nah, pandemi ini mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam berwisata. Nah, hal itu tentunya juga sebagai respons agar aktivitas jalan-jalan, berwisata, atau berplesir ini bisa tetap dilakukan tanpa melupakan keamanan dan kesehatan. Di era new normal ini kita perlu sekali untuk tetap beraktivitas, ya, entah itu bekerja ataupun memang berwisata. Nah, ini yang tentunya bisa menyeimbangkan situasi yang sedang terjadi saat ini. Salah satu kegiatan yang lagi tren saat ini adalah wisata bugar dan sehat. Banyak sekali masyarakat yang menjalankan wisata bugar dan sehat bersama kerabat dan keluarga di masa pandemi. Tentunya berwisata di alam terbuka merupakan salah satu solusi wisata sehat dan bugar di masa pandemi saat ini. Dan juga kita belakangan banyak mendengar, ya, ada penerapan atau istilah konsep CHSE saat berwisata. Nah, CHSE ini adalah program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada kebersihan, yaitu C, cleanliness, kemudian kesehatan, yaitu yang health-nya tadi, CHSE, ya, kemudian juga safety, berupa keamanan, dan yang E-nya adalah environment, sustainability, yang bervarian lingkungan. Nah, program ini hadir sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi kita semua, masyarakat, tentu masyarakat Indonesia. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Evelina Setiawan, Corporate Marketing dan Promosi Agung Sedayu Group. Kemudian hari ini saya juga bertindak selaku host, yang tentunya sudah hadir juga pada saat ini adalah Bapak Sugeng Kengadi. Beliau Sales and Marketing Director PIK 2. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang, Bu Evelina. Selamat siang, Pak Andika. Ya, dan kemudian yang tamu yang terhormat, yang kami sangat bersyukur bisa meluangkan hari ini untuk bincang-bincang lebih detail tentang wisata bugar di areanya Pak Andika. Jadi nama lengkapnya Pak Andika Rauli Danang Putra. Beliau adalah Wakil Direktur Taman Wisata Alam Mangrove. Selamat siang, Pak Andika. Selamat siang, Bu Evelyn. Selamat siang juga, Pak Sugeng. Terima kasih atas waktunya nih, Pak. Ya, jadi kita lanjutkan, ya. Selamat datang Bapak-Bapak dan teman-teman yang sudah hadir di webinar ini. Kita lanjutkan kembali. Jadi konsep CHSE ini sendiri sebenarnya sudah banyak diterapkan di Agung Sedayu, ya, Pak Sugeng, ya? Ya, betul, Bu. Menyambung dari tema kita berwisata sehat dan bugar bersama Agung Sedayu Group hari ini, mungkin Bapak bisa jelaskan fasilitas atau destinasi-destinasi wisata bugar dan sehat apa saja yang sudah ataupun akan disiapkan oleh Agung Sedayu Group. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Evelina. Jadi memang Agung Sedayu Group itu selalu berusaha untuk menyediakan fasilitas yang terbaik di kawasannya. Jadi untuk destinasi wisata bugar dan sehat sendiri itu sudah sangat banyak, Bu. Seperti yang kita tahu ada Pantai Pasir Putih yang sekarang lagi in, ya, sepanjang 4 km yang kemudian kita juga ada Green Belt dengan luas 60 hektar yang merupakan area terbuka hijau dirancang oleh konsultan landscape internasional, dan konsep dan temanya tuh berbeda setiap bagiannya. Lalu ada juga Batavia Peak, itu rencana akan segera hadir di awal 2002. San Antonio, Jalasena, area jogging dan bicycle track, dan juga banyak kuliner-kuliner yang bisa dikunjungi setelah lelah berolahraga tentunya.
Area ini sering dikunjungi baik pagi maupun sore hari untuk mereka yang berolahraga ataupun hanya sekedar berjalan santai sambil menikmati udara segar laut serta pemandangan laut yang ya berbeda ya dengan kawasan lainnya. Yang baru dibuka itu ada driving range di Sedayu Indo Golf kemarin 28 April 2021. Itu luasannya 60 hektar dengan 18 holes serta tidak ketinggalan taman wisata alam mangrove dan masih banyak lagi. Nah, menarik sekali ya. Tentunya yang tadi Pak Sugeng sebutkan itu yang hanya sebagian kecil ya Pak dari begitu banyak fasilitas yang disiapkan oleh Pantai Indah Kapuk. Jadi yang tadi disebutkan itu sudah terlihat ya Pak, sudah bisa dinikmati oleh masyarakat saat ini ya Pak Sugeng ya. Sudah ramai Bu, sangat ramai. Sudah ramai ya. Jadi memang belakangan banyak sekali kegiatan-kegiatan dilakukan, tapi beberapa seminggu terakhir ini memang itu ya protokol kesehatan ketat mulai diterapkan lagi ya Pak ya. Ya. Kemudian seperti yang disebutkan tadi Bu, jadi memang banyak sekali masyarakat tuh melakukan olahraga di kawasan seperti jogging track maupun bersepeda, dan ini tentunya dengan protap, dengan protokol yang ketat, dan ini dilakukan oleh banyak komunitas-komunitas kegiatan melakukan event-event seperti sepeda, yoga, stand up paddling. Jadi aktivitas olahraganya pun bervariasi. Untuk sepeda itu hampir setiap weekend komunitas sepeda dari berbagai wilayah tuh berkumpul. Tidak hanya dari sekitar Pantai Indah Kapuk sendiri, bahkan sampai datang luar daerah sekalipun pada saat di weekend. Dan beberapa yang mungkin komunitas yang sering di tempat kami bekerja sama, salah satunya seperti ID Dahon Community, kemudian ada Baron Cycling Club, ada juga komunitas sepeda Element Nix. Masih banyak lagi. Mereka tuh sering melakukan kegiatan yang disebut Sunmori atau Sunday Morning Ride. Ataupun ada juga yang namanya Satmori atau Saturday Morning Ride. Mereka memberikan nama-nama yang unik. Tidak kurang dari 20 sepeda komunitas itu datang berolahraga di kawasan. Mungkin kita bisa saksikan video berikut ini, Bu. Berbagai event komunitas dilaksanakan di Pantai Maju Golf Island setiap minggunya. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Contohnya, pada Sabtu pagi tanggal 27 Juni dan 4 Juli 2020, dilaksanakan event fun bike bersama komunitas yang start dan finish di area Food Truck Festival Pantai Maju Golf Island. Mengapa Agung Sedayu Group giat melaksanakan kegiatan-kegiatan komunitas ini? Tentunya agar roda ekonomi bisa berputar lagi, agar usaha-usaha kecil seperti food street, food truck, coffee shop, bakery, dan lain-lain bisa bangkit kembali. Pertanyaan kedua, kenapa eventnya berbasis komunitas? Jawabannya, karena saat ini kita masih dalam masa transisi. Jadi walaupun kita sangat ingin roda ekonomi segera berputar mulus lagi, tentu tidak boleh melupakan aspek kesehatan masyarakat. Dengan berbasis komunitas, jumlah peserta dan pelaksanaan social distancing tentu lebih mudah dikontrol. Nah, Sobat ASG, yuk kita sama-sama membantu pemerintah membangun Indonesia tercinta. Sekecil apapun sumbangsih kita, pasti bermanfaat. Jika ada pertanyaan mengenai event-event kami selanjutnya, atau membutuhkan tempat usaha, bisa hubungi kami di 021 588 8000 atau follow Instagram kami di @eventpic. Rasanya sepeda di PIK 2 yang jelas karena ini daerahnya masih ditutup, ditutup untuk umum. Ya gue sih pribadi ngerasa aman gitu. Gak banyak mobil. Terus sama suasana ya. Suasananya enak. Kayak di tepi pantai gitu kan. Serasa di Bali ya. Soalnya kan kita ala Dubai. Ala Dubai itu. Seru banget, aman lagi. Jadi terapi gitu juga kan, sambil olahraga, sambil terapi dengan suasana yang enak. Kami dari ID Dahon, Indonesia Dahon Community. Kita udah terbentuk dari 8 Mei tahun 2017.
jadi kita kira-kira udah 9 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah kalau untuk anggotanya tersebar banyak ya. Karena kalau untuk Dahon kita sebutnya anggota kita Dahoners, jadi pengguna Dahon dan juga keluarganya. Contohnya ada Om Bobi dari Tangerang, Om Eko dari Cibubur, Gambil, saya Abe, sama Tante Hesti Dari Bekasi. Ya, jadi kebetulan kita pengen tes dari berbagai kota Jabodetabek gitu ya, menuju ke PIK jalurnya kayak apa. Semoga ya mudah-mudahan nanti teman-teman pegoes ataupun Dahoners yang lain juga bisa ke sini pada masanya ya, saat pandeminya juga sudah bisa lebih terkendali. Ya, tadi kita saksikan tuh yang komunitas sepeda, Bu Evelyn. Nah, kalau boleh, itu Ya. Saya nih malah Pak Sugeng ya, kalau tadi teman-teman yang kita lihat cuplikannya hari Sabtu Minggu ke sana, saya pilih justru hari biasa, karena kok Sabtu Minggu, aduh. Memang cenderung sangat ramai, Bu, kalau pada saat Ya. di weekend itu. Semua komunitas, ya benar sih yang Pak Sugeng bilang, saya tuh kalau Sabtu Minggu ke sana ngelihat sepeda-sepeda diturunkan dari mobil itu rame-rame pada grup-grup foto-foto, aduh senang sekali. Tapi ya saya pribadi saya memilih weekdays pagi sebelum kerja, kan karena kantor kita dekat di sana, ataupun setelah selesai kerja lebih aman. Ya, betul, Bu. Jadi juga menghindari Banyak. pengumpulan massa juga kan. Betul ya. Baik, kita lanjutkan masih ke Pak Sugeng. Kalau Ya. boleh dijelaskan nih Pak Sugeng, tujuan dari banyaknya destinasi wisata bugar dan sehat di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ini apa sih nih Pak sebenarnya? Ya, jadi memang komunitas yang tadi berkumpul itu memang selain berolahraga juga berwisata dan beraktivitas di ruang terbuka. Tadi itu komunitas baru komunitas sepeda, Bu Evelina. Itu ada komunitas lagi, komunitas yoga, kemudian ada juga komunitas paddling, dan mereka tuh datang untuk berwisata, beraktivitas di ruang terbuka, menciptakan selain sehat juga pola perilaku yang hidup di pola sekarang era new normal istilahnya ya. Mencari kawasan lokasi yang bersih, sehat dan tidak padat ini sangat tidak mudah didapatkan di ibu kota negara kita ini. Dan memang dengan The New Jakarta City di PIK 2 ini kita bisa dikatakan sesuai dengan konsep CHSE yang tadi Ibu sempat sebut tadi, yaitu cleanliness, kebersihan, health, kesehatan, safety, keamanan, dan environment sustainability, kelestarian lingkungan. Mungkin kita boleh saksikan juga selain komunitas sepeda, tadi ada komunitas yoga serta paddling. Kita lihat video berikut ini, Bu. Ya, silakan. Just Yoga, dan Just Yoga itu kita kantor pusatnya di Mall Pluit Junction. Oke, nah yoga ini memang merupakan salah satu alternatif olahraga yang baik ya menurut aku, apalagi di masa pandemik ini kita perlu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah yoga selain untuk kesehatan tubuh itu juga untuk ke arah mind and body, jadi hampir semuanya kita bisa dapatkan benefitnya. Jadi ajakannya untuk orang yang belum yoga, yuk kita mulai dapetin benefit kesehatan dengan melakukan yoga itu sendiri. Ini areanya sangat bagus ya, istilahnya pengembangannya juga baru dan areanya banyak terbuka gitu loh istilahnya. Jadi kalau untuk melakukan aktivitas-aktivitas outdoor ini sangat bagus. Apalagi makanya yoga hari ini kita lakukan secara outdoor, ini tepat banget nih tempatnya di PIK 2 area.
Jadi berbagai macam, ya itu mungkin hanya cuplikan sedikit dari begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh PIK 2 untuk menampilkan satu wisata bugar yang sesuai dengan protokol kesehatan konsep CHSE tadi ya Pak ya. Saya kita memang ada satu komunitas lagi Bu yang mau tampil nih. Ini dari komunitas paddling nih. Oh silakan. Menarik juga nih di Green Belt kita yang 60 hektar. Oke silakan Pak. Halo Sobat ASG, saat ini saya berada di Dermaga Pasir Putih Pantai Maju PIK 2. Nah, saat ini kita berkesempatan untuk meliput dari kegiatan komunitas Stand Up Paddle Indonesia. Berikut penjelasan dari salah satu teman komunitas Stand Up Paddle Indonesia mengenai kegiatan yang berlangsung di hari ini. Jadi dari Stand Up Paddle Indonesia, hari ini kami berkesempatan main di PIK 2 Pasir Putih yang tempatnya sangat bagus, keren, dan sangat ngehit, viral juga. Alhamdulillah kami diberi kesempatan main di sini dan rencananya kita akan bikin water sport fashion area di sini yang akan berkumpul para olahraga air, jet ski, kayak, stand up paddle, dan teman-teman yang mau main di sini pasti akan happy karena dia akan bikin landasan yang bagus, toilet dan fasilitas semua akan ada. Kemudian kami dari stand up paddle juga di Indonesia ini ada sekitar 100-an orang, Jakarta aja ada 50. Jadi ini bisa menjadi tempat yang paling menarik untuk starting point. Kita bisa ke pulau-pulau terdekat sih cuma 5-7 kilo, mungkin 1-2 jam kita udah bisa main. Dan ini akan menjadi tempat yang keren untuk main stand up paddle Indonesia. Terima kasih. Nah, berdasarkan penjelasan dari komunitas Stand Up Paddle Indonesia, bahwa di kawasan Pasir Putih Pantai Maju PIK 2 sangat berpotensi untuk olahraga air. Sekian dulu informasi dari saya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Ya, baik. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Sugeng, selain dari begitu banyak video, kemudian juga paddling barusan cuplikannya? Ya, saat ini kan yang paling ngetren kan olahraga sepedanya, Bu. Jadi ini sangat ramah terhadap kawasan PIK 2 ini memang dirancang sangat ramah terhadap pesepeda. Kita sudah siapkan bicycle track sepanjang 10 km yang bisa dilalui sambil menikmati fasilitas premium di PIK 2. Mungkin detailnya kita bisa lihat cuplikan sobat sepeda kita berikut ini yang menyusuri bicycle track. Halo Sobat PIK 2, kembali lagi dengan update PIK 2. Perkenalkan saya Dela. Dan saya Peter, dan kami hari ini ingin membawa sobat-sobat PIK 2 untuk mengelilingi area PIK 2 menggunakan sepeda ini karena bicycle track-nya sudah selesai. Betul sekali, dan saat ini kita lagi ada di start dari poin pertama nih. Kita akan mulai untuk sepeda, yuk Peter, kita mulai. Sekarang kita sudah di 1 km pertama ya Del. Kita sudah di depan kawasan Menara Syariah dan di seberangnya ada perumahan Pantai Bukit Villa. Benar sekali Pit, kalian tahu nggak Menara Syariah itu adalah ikonnya PIK 2. Bahkan bukan ikonnya PIK 2 aja, melainkan ikon Indonesia. Menara Syariah berada di kawasan Islamic Financial District, di mana di dalamnya banyak sekali perbankan dan asuransi bertaraf internasional. Wah, keren banget ya. Yuk kita lanjut. Peter, sekarang kita udah di 3 km pertama. Gak berasa ya? Nah sekarang kita ada di titik apa sih nih Pit? Kita sekarang ada di titik interchange PIK 2 Del. Sobat PIK 2, karena lahan di PIK 2 ini sampai dengan 2.650 hektar lebih, nantinya di PIK 2 bukan hanya ada satu interchange, melainkan 3 interchange sekaligus loh. Wah, jadi nanti nggak akan susah ya keluar masuk PIK 2 karena aksesnya sangat mudah dijangkau dari seluruh penjuru Jakarta. Benar sekali Del, kalian mau dari tol dalam kota, bahkan bandara juga deket. Bahkan hanya 7 menit dari PIK 2 ke bandara. Wah, jadi nanti nggak telat lagi nih ke bandara. Yuk kita ke titik selanjutnya. Ada apa sih di titik selanjutnya? Adem banget ya di sini. Ini di mana sih, Del? Iya, adem ya. Iyalah, ini Green Belt 60 hektar, di mana di dalam Green Belt ini ada jogging track dan juga bicycle track sampai 5 km terintegrasi loh semuanya.
60 hektar ya? Berarti kita 4 km nyampe sini ya? Iya, betul. Memanjakan konsumen banget ya. Iya, betul. Hektar dijadiin fasilitas. Iya, kalau betul. Di tempat lain mah 60 hektar udah dijadiin produk penjualan. Bener banget. Oh, ini Tokyo Riverside Apartemen ya? Bener banget, Del. Ini loh apartemen di Peak 2 yang sudah topping off 6 tower pertamanya. Wah, cepet banget. Udah 6 tower pertama di topping off, menandakan Peak 2 ini benar-benar cepat pengerjaannya. Tahu nggak, Del? Ini bakal jadi lahan untuk kapal pesiar dan juga yacht. Hah? Pesiar dan yacht? Wah, pantesan namanya Marina dan Yeti ya. Nah, ini adalah Pantai Pasir Putih Peak 2 nih dengan panjang 4 km. Nah, baru-baru ini, beberapa bulan lalu ini udah dibuka untuk umum, Tit. Ini waktu itu kamu datang buat Beach Food Street itu ya? Betul, Beach Food Street ada di situ tuh. Dan dia buka jam 4 sampai jam 9 malam. Gitu. Keren. Oke, kita kali. Boleh. Yuk. Wah, akhirnya sampai ya ke garis finishnya. Iya, nggak berasa ya, kita udah 10 km loh. Iya, 10 km cepet gitu. Dan yang serunya kita bisa nikmatin beberapa fasilitas premium dan juga eksklusif ya. Betul banget. Tertarik, Pit, punya hunian di sini? Tertarik banget. Oke, buat Sobat Peak 2 yang tertarik berinvestasi dan juga memiliki hunian di Peak 2, Sobat Peak 2 bisa hubungi ke 021-588-8000 atau kunjungi ke situs resmi kami di www.peak2.com. Ngapain, Pit? Mau kontak kantor Peak 2-nya? Oke deh, Sobat Peak 2, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dah. Wah, seru sekali ya Mas Sugeng ya. Iya. Ya, jadi selain berolahraga, kita bisa mampir lihat-lihat area Peak 2 yang tadi apalagi green belt-nya sudah jadi, Ya, udah green belt. udara sejuk pun udah bisa dirasakan. Kemudian Pantai Pasir Putihnya juga, wah ini sekarang semua orang selalu bicaranya tentang Pantai Pasir Putih gitu, yang terpaksa dalam masa pandemi yang saat ini yang agak meningkat, itu pengoperasiannya memang terbatas sekali ya Pak Sugeng ya? Ya, dilakukan pembatasan Bu untuk menyesuaikan. Oke. Nah, untuk Green Belt-nya sendiri, apakah termasuk area wisata bugar dan sehat yang dirancang oleh Agung Sedayu Group sebagai fasilitas penunjang kawasan yang nantinya memang ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyamankah? Oh ya, betul. Jadi memang area terbuka hijau ini dirancang sebagai salah satu fasilitas yang untuk menunjang agar pengunjung tuh tetap dapat menikmati udara segar di alam kawasan ini ya, serta dapat melakukan berbagai macam aktivitas seperti tadi. Dalam area Greenbelt ini terdapat jogging track, bicycle track, dan ada pula beberapa gazebo untuk duduk-duduk santai, piknik, atau sekedar menikmati udara segar dengan pemandangan area hijau yang sejuk, ataupun sebagai tempat istirahat selepas berolahraga. Jadi di Greenbelt ini tuh akan banyak aktivitas yang bisa dilakukan, seperti jogging, sepeda, bisa sebagai tempat spot bagus untuk berfoto. Belum lagi di tengah-tengah Greenbelt ada Sungai Tahang, ini natural, yang nantinya di sini kita manfaatkan untuk aktivitas stand-up paddleboard tadi itu. Oke. Wah, luar biasa nih Pak. Kayaknya udah nggak sabar. Saya langsung mau lompat ke Peak 2 menikmati suasana di Greenbelt sana. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Sugeng. Selain Greenbelt tadi, ada fasilitas-fasilitas apa lagi sih Pak yang disiapkan di Peak 2? Oh, kita ada menyiapkan beberapa fasilitas lain. Sudah kita siapkan dan bisa kita saksikan di cuplikan video berikut ini. Halo Sobat Peak 2, kembali lagi dengan Update Peak 2. Perkenalkan, saya Dela dan saya Eri di Update Peak 2. Update Peak 2 kita kali ini kita mau ngapain sih, Ri? Hari ini aku mau ngajak kamu melihat progres dari fasilitas kawasan Peak 2 nih, Del. Karena seperti yang kita tahu bahwa progres lapangan sangat cepat banget loh. Bener banget Sobat Peak 2, sejujurnya aku penasaran banget loh. Progres Peak 2 itu sudah sejauh mana untuk sekarang? Yuk kita langsung ke Peak 2.
Nah Del, sekarang ini kita sudah berada di destinasi pertama dari kawasan Pik 2, yaitu Pantai Pasir Putih Pik 2 nih. Oh, ini Pantai Pasir Putih terpanjang di Jakarta ya, Ri? Bener banget Del, Pantai Pasir Putih ini memiliki luas area sepanjang 4 km loh. Dan sekarang progresnya itu sudah 3 km loh. Keren banget kan? Keren banget, Ri. Pastinya nggak kalah keren karena di sini ada pusat kuliner yang disebut Beat Food Street. Karena di sini kalian bagi sobat Pik 2 juga yang suka kuliner bisa datang ke sini karena di sini banyak sekali tenan-tenan kuliner yang bertambah dibanding sebelumnya. Bener banget Del, kapan lagi bisa nikmatin kuliner senyaman ini? Udah udaranya segar, view lautnya juga ada, belum lagi di sekitar Pantai Pasir Putih ini sudah ditanami pohon-pohon nih Del. Jadi terasa banget nih hawa pantainya. Iya bener banget, tapi kita mau ajak sobat Pik 2 melihat fasilitas kawasan Pik 2 lainnya yang gak kalah kerennya. Yuk kita langsung ke sana. Yuk. Ri, kamu tahu nggak? Sekarang kita ada di Sedayu Watertown Mall. Tahu dong Del, Sedayu Watertown Mall ini akan menjadi lifestyle terbesar di kawasan Pik 2 yang di dalamnya terdapat danau seluas 7,8 hektar yang dilengkapi dengan celebration lake setara dengan Dubai dan Las Vegas itu kan. Benar banget Ri, bisa dilihat di belakang aku ini ada danau dengan luas 7,8 hektar. Danau ini danau buatan loh, terlihat jelas kan bahwa keseriusan Pik 2 dalam memberikan fasilitas terbaik. Karena biasanya dengan lahan 7,8 hektar ini biasanya dijadikan sebuah produk, tapi di Pik 2 dijadikan sebuah fasilitas. Dan menariknya lagi, di sini nanti akan seperti di Clarke Quay, Singapura. Jadi kita bisa bersantai di pinggir danau karena area Sedayu Watertown ini luas banget loh. Nanti akan ada kapal-kapal kecil untuk berkeliling. Pasti akan keren banget di sini. Sensasinya triple D, Dubai, Las Vegas, dan Singapura. Bener banget Del. Jadi kita tuh nggak perlu jauh-jauh lagi nih buat ke luar negeri, buat nikmatin celebration lake doang nih. Karena cukup di Pik 2 aja nih. Yuk kita ke next destination selanjutnya. Oke. Ri, ini benar Grimberg 60 hektar di Pik 2. Aku tadi lihat dari kejauhan ini sudah terlihat penghijauannya ya. Walaupun belum jadi 100% pembangunannya, tapi sudah bisa kelihatan keindahannya. Iya, ini Greenbelt Del. Tuh, bener kan yang aku bilang? Fasilitas kawasan Pik 2 ini cepat banget progresnya. Bisa dilihat, ini sudah ada jembatannya. Lalu ada gazebo untuk bersantai. Terus di sini juga bisa dimanfaatkan buat jogging track, bersepeda, bahkan bisa jadi tempat spot bagus buat foto Del. Oh ya, di Greenbelt ini kan ada Sungai Tahang. Itu udah bisa dimanfaatkan buat aktivitas stand up paddle boarding loh. Yang belakangan ini aku lihat di Instagramnya Pik 2 Official. Jadi di Greenbelt ini tuh bakal banyak banget aktivitas yang bisa kita manfaatkan Del. Wow, seru banget ya. Aku pingin banget nih punya hunian di kawasan Pik 2. Aduh, pasti enak banget karena di sini kalian dapat fasilitas yang lengkap kayak gini nih. Wow. Pastinya dong Del. Oh ya, kamu tahu nggak apartemen yang mau serah terima di akhir tahun ini? Tahu dong, Tokyo Riverside Apartemen kan? Aku juga penasaran nih progres di lapangan untuk Tokyo Riverside Apartemen tuh gimana ya? Sudah sejauh mana ya? Yuk langsung kita ke lapangan. Let's go Del. Ri, ini bener Tokyo Riverside Apartemen? Bener dong Del, pasti kamu kaget kan sama progres di lapangannya? Bener sekali, aku kaget banget nih karena terakhir kali aku ke Tokyo Riverside Apartemen pembangunan itu baru beberapa lantai aja. Tapi sekarang pembangunan untuk temboknya sendiri itu sudah sampai lantai paling tertinggi bahkan. Gimana tidak cepat progresnya Del? Kamu bisa lihat kan di sepanjang perjalanan menuju Tokyo Riverside Apartment itu tidak henti-hentinya truk lalu lalang menuju ke sini. Dan yang paling menariknya nih Del, di seberangnya akan terdapat Asian Town dengan 4 tema negara sekaligus. Apa itu fasilitas Center Point Pik 2? Yuk kita lihat video berikut ini. Pik 2 Center Point Area Leisure and Entertainment Hub. 1. Asian Town dengan 4 tema negara. Tokyo Trade Center, Chimori, Automotive Center dan bengkel servis, Kampung Seafood, Night Market dengan 5 sajian makanan berbeda, Chocolate Village Thailand and live music, supermarket raksasa yang siap melayani Anda selama 24 jam, Senior Community Restaurant, 100 Chinese restoran dari China, Tiong Bahru Singapura, North Point Commercial Boulevard, Sekolah Katolik nomor 1 di Indonesia, St. Johannes Bursman, lengkap dengan gereja, Rumah sakit nomor 1 di Indonesia, dan pusat olahraga.
Semua fasilitas itu akan ada di sekitar Tokyo Riverside Pavement. Nah, di PIK 2 juga berdekatan dengan pulau-pulau rekreasi, maka karena itu akan dibangun marina dan jetty. Pasti akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa jika memiliki hunian di PIK 2. Gimana Sobat PIK 2? Habis jalan-jalan melihat progres dari kawasan fasilitas PIK 2? Yang pastinya sudah tidak sabar ya untuk tinggal di hunian PIK 2. Jangan sampai ketinggalan dan hubungi ke 021 588 8000. Luar biasa Pak Sugeng. Ada lagi nih Pak, udah begitu banyak saya masih ada yang mau disampaikan lagi Pak, fasilitas-fasilitas lainnya atau masih nanti pertemuan berikutnya baru Bapak akan share lagi. Ya, saya rasa sementara segitu aja Bu, biar pemirsanya bisa langsung datang ke kantor pemasaran kita untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Dan langsung ke lokasi ya Pak Sugeng ya. Ya, Jadi memang webinar kita waktunya terbatas, hanya 1 jam, kita sudah mau 35 menit. Ada satu tempat yang sangat luar biasa yang saya juga udah nggak sabar mau bincang-bincang, yang di sini sudah hadir Pak Andika yang merupakan perwakilan dari Taman Wisata Alam Mangrove. Jadi ya kayaknya saya nggak usah jelaskan lebih panjang lebar karena di sini pakarnya yang dari kecil sudah menangani wisata alam mangrove ini. Saya persilakan Pak Andika untuk menjelaskan apa sih konsepnya, kemudian di mana lokasinya, dan mungkin bisa di-share video-videonya. Silakan Pak Andika. Oke, halo, siang Bu Evelyn, siang Pak Sugeng. Jadi Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk ini letaknya itu tuh di pinggir pantai wilayah utara kota Jakarta, dan lahan ini taman wisata ini tuh luasnya itu kurang lebih 99,82 hektar. Awalnya ini lahan tambak yang gersang, tambak-tambak ilegal, lalu PT Murindra itu diberikan mandat, penggagasnya Ibu Murniwati, dan dia merestorasi lahan tambak tersebut menjadi suatu hutan mangrove. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin disaksin aja kali ya videonya, ini biar wah gimana sih tempat ini tuh, sehijau apa.
kayak gitu, percaya nggak percaya, sebelumnya itu semua lahan tambak yang gersang, yang panas, dan lain-lain sekarang sudah dirubah dan direstorasi kembali menjadi hutan konservasi. Itu. Saya percaya Pak Andika. Jadi tadi sebelum kita mulai webinar ini kita ada bincang-bincang ya. Saya bilang ya udah belasan tahun lalu ya, lebih dari 15 tahun lalu lah saya datang dan saya melihat kondisi mangrove saat itu sangat ya beda lah sama sekarang, yang sekarang begitu cantiknya, sejuk, kemudian juga bisa dikatakan ini merupakan satu destinasi ya. Jadi siang-siang mau jalan-jalan kemana ya? Oh, ke mangrove di Peak gitu. Nah itu yang saya suka dengar sih, orang-orang salon aja bisa nanya, oh ibu kerja di Peak ya? Di sana mangrove-nya bagus banget ya. Nah itu yang menarik sih Pak. Nah, karena memang salah satu dari konsep yang kami tawarkan itu di sini adalah 3R, Bu. Nah, ini yang menarik nih. Yang pertama itu recharge, dengan arti mengisi ulang kembali energi yang telah dikeluarkan, energi yang telah hilang aktivitas bekerja atau penat-penat lainnya. Terus yang kedua, R kedua itu adalah rejuvenate atau meremajakan kembali pikiran-pikiran yang sudah terlalu lelah lah sama problematika hidup yang ada gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini refresh. Dengan harapan ketika kamu selesai berkunjung dari Taman Wisata Alam Mangrove ini, kamu menyegarkan kembali jiwa dan raga untuk menjalani aktivitas di kemudian harinya. Kayak gitu konsep yang kami miliki. Nah, ini masih baru sedikit kan Pak Andika, Bapak belum buka semuanya, luar biasanya ada apa aja segalanya. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, saya mau pastikan dulu nih Pak, bagaimana penerapan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan apa saja nih yang dilakukan di Taman Wisata Mangrove yang Pak Andika kelola. Untuk protokol kesehatan di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, sesuai dengan kebijakan Kemenparekraf perihal CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, sama Environment, kami menerapkan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. 1, masker, social distancing, terus pembatasan untuk lansia, ibu hamil, dan balita, sama untuk tempat wisata menurut saya yang paling penting adalah arus pengunjung, pembatasan pengunjung. Jadi di tempat kami peraturannya adalah 50% dari kapasitas wisata. Jadi kami mohon maaf sama pengunjung yang mau berkunjung di sini, kalau udah kapasitinya sudah terpenuhi, Pak. Terpaksa dengan berat hati. Dengan berat hati, mungkin coba lain waktu gitu. Iya. Nah, mungkin bisa digambarkan lagi Pak. Ya saya sendiri sih tahu apa taman wisata ini secantik apa. Mungkin ada teman-teman di sini yang belum pernah berkunjung gitu, belum pernah merasakan gimana wisata bugar di tempat Bapak. Mungkin bisa disampaikan ada fasilitas apa aja, konsepnya apa aja. Silakan Pak Andika. Oke. Kalau gitu izinkan saya untuk share screen ya. Saya udah siapin sedikit slide-slide foto-foto untuk dinikmati. Insya Allah dinikmati. Coba di-share. Udah muncul ininya. Oke, jadi selamat datang di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Kawasan konservasi seluas 99,82 hektar ini menerapkan 3R yang barusan saya jelaskan dan sesuai dengan CHSE, protokol kesehatan. Nah, ini kawasan wisatanya, attraction map yang kami punya. Di sini ada masjidnya juga di sini. Terus ini gedung serbaguna yang bisa digunakan sebagai tempat meeting. Ini semi outdoor, jadi nggak perlu khawatir kalau yang takut ruangan tertutup atau apa. It's fine. Ini pendoponya juga waktu itu dipakai untuk acara penyambutan Pak Menteri Sandiaga Uno. Ini Februari lalu. Terus di sini ada pengamatan burung.
terus ada untuk bisa yoga juga, dan kalau emang penasaran lebih lanjut mau punya petanya, nah ini bisa di-scan nih di sini nih. Jadi yang lagi nonton webinar bisa di screenshot ini slides-nya, habis itu ini nanti di-scan ya. Oke, berikutnya aktivitas yang bisa dilakukan di sini antara lain bagian konservasi itu tuh ada penanaman. Nih beberapa foto-foto penanaman tahun-tahun lalu. Ini alhamdulillah waktu itu Pak Presiden mantan Presiden RI itu Pak SBY berkunjung ke sini tahun 2010 dan melakukan penanaman. Pohonnya juga masih ada. Terus dari sini Kopassus, terus dari Pak Letjen TNI AM Putranto, dari Komando Pendidikan Latihan Angkatan Darat, terus di sini juga dari PT, Kolasrail, ini dari MUFG, dari bank. Di sini maksud saya adalah komunitas, masyarakat, atau TNI sekalipun, atau pemerintah pun juga dapat melakukan aktivitas penanaman di sini, gitu. Dan kami mengakomodasinya. Oke. Nah, berikutnya, wah, ini nih, buat para pecinta wildlife photography, berbahagialah karena keberhasilan restorasi mangrove ini sudah berhasil mendatangkan burung hantu lagi. Udah muncul di sini burung hantunya, ini diambil oleh Pak Sofyan waktu itu, salah satu wildlife photographer yang kami undang ke sini untuk mengabadikan fauna-fauna yang ada. Lalu ada raja udang juga, itu bentuknya cukup kecil tapi lucu banget. Itu kalian kalau beruntung bisa ngelihatnya dan dapat tuh hebat banget. Nah, yang paling common atau yang paling umum ada di sini tuh ini the great egret atau Egretta alba. Ini kalau ukurannya itu tuh cukup besar, dari wingtip kiri sampai wingtip kanan. Kalau dia udah mengembangkan sayap kurang lebih itu bisa 2 meter, dan itu bagus banget. Itu bisa kalian saksikan juga, bisa kalian nikmatin juga di Taman Wisata Alam Mangrove ini. Terus berikutnya, nah, ini nih, The Majestic Eagle, elang osprey dari Australia. Waktu itu ditemukan di Taman Wisata Alam ini kurang lebih sekitar pukul 7, antara 7 sampai 8 pagi. Pak Sofyan juga waktu itu yang motret, dan beliau mengatakan, wah ini sebuah keberhasilan ekosistem. Di Jakarta ada burung elang yang terbang bebas dan tidak terganggu masyarakat, dan untungnya itu terabadikan momennya. Di sini ada 1 yang sendiri, terus 2 sedang menikmati kebebasan Jakarta di udara. Aduh, saya kalau tiap ngeliat ini tuh selalu coba cari. Nah, berikutnya juga yang cukup umum di sini ada pecuk ular. Ciri khasnya itu tuh dia di bagian lehernya itu ada warna perak. Nah, fauna-fauna ini bisa kalian saksikan, bisa kalian fotografi hunting di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Berikutnya, untuk untuk aktivitas yang wisata, yang paling terkenal di sini itu aktivitas wisata air. Nah, contoh yang di sini ada, kamu bisa menggunakan perahu dayung untuk berkeliling di antara pepohonan mangrove. Terus di sini naik perahu dayungnya sambil menikmati sunset. Terus kalau yang ini ada kunjungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Waktu itu Ibu Siti Nurbaya, ini ada Ibu di sini. Terus ya kalau yang ke atas ini atraksi wisata baru yang akan kami adakan di sini, wisata kayaking. Jadi seperti di luar negeri sana, jadi kita bisa kayaking itu tuh di antara pepohonan mangrove sambil menikmati senyapnya, segarnya udara-udara hijau-hijau itu tuh, waduh, nggak ada bandingannya deh. Silakan coba.
Untuk yang berikutnya, selain aktivitas kayaking yang sedang hits juga sekarang itu kan bersepeda. Nah, di Taman Wisata Alam Mangrove ini kamu bisa bersepeda juga dengan aman dan nyaman. Mau road bike, mau sepeda lipat, mau sepedanya yang cuman warawiri untuk ngopi-ngopi cantik, itu juga bisa di sini. Nih, sepedanya bisa sambil diangkat-angkat tuh. Kalau yang ini waktu itu Kak Nugi yang seniman musisi, Nugi yang dulu hitsnya tuh pelukis malam tuh juga waktu itu main ke sini ngobrol-ngobrol-ngobrol. Dia bawa sepeda lipatnya aja. Awalnya saya sempat ragu gitu loh, apakah nggak apa-apa dengan jalan yang kayak gini. Cuman Kak Nugi bilang justru di sini letak adventure-nya. Di sini, di antara pepohonan seperti ini, saya tuh mendapatkan experience serasa bukan di Jakarta. Padahal ini masih di Jakarta. Oh, itu dari Kak Nugi. Nah, berikutnya, sesuai dengan konsep 3R tadi, kamu yaitu recharge, rejuvenate, sama refresh, kamu bisa juga ke sini sekedar duduk-duduk aja, baca buku, menikmati rindangnya pepohonan yang ada. Atau kalau kamu dari komunitas yoga, kamu bisa reservasi, lalu minta dicarikan tempat atau survei bersama, lalu mengadakan workshop yoga di sini atau kelas yoga. Kalau salah satu contohnya ini di yoganya itu tuh dia bikin unik banget. Ini kayaknya kalau nggak salah tuh dia traveler juga sama adventurer si kakak ini. Dia mau bikin suasana yoganya yang unik tuh di atas jembatan. Tapi jembatannya tuh jembatan gantung gitu tuh. Ngambil suasananya itu tuh sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi. Lalu bawa tim dokumentasi sendiri, ya bikin ininya lah, bikin dokumentasinya lah gitu. Dan buat anak-anak di sini juga ada fasilitas bermainnya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, berikutnya ini salah satu contoh 2 dari banyaknya spot-spot foto yang disediakan Taman Wisata Alam Mangrove. Ini kami ambil beberapa foto-foto yang terbaik. Jadi selain menyegarkan kembali jiwa dan raganya ketika ke sini, selesai keluar dari kawasan, bawa banyak stok foto gitu untuk dibagikan sebagai memori atau kenang-kenangan nanti untuk siapa, dibagikan di grup WhatsApp atau sebagainya. Kita beralih ke fasilitas. Kami punya ada beberapa untuk F&B. Kami ada food court, lalu food courtnya itu tuh di nomor 9. Terus di area nomor 16 ini nih namanya Dermaga, itu tuh ada food truck yang muncul tiap hari Sabtu dan Minggu, hanya Sabtu dan Minggu. Terus ada juga beberapa F&B lainnya, tapi yang lagi hit sekarang di Jakarta Go sama Jakarta itu tuh The Mangrove Cafe by Kopi Jiro. Yang bikin uniknya tempat ini itu tuh adalah kafenya itu tuh di antara hutan mangrove. Letak kafenya itu tuh kalau backyardnya itu tuh seperti yang di sini nih, ini backyardnya langsung hutan mangrove. Terus view depan kamu itu tuh danau. Apalagi kalau sunsetan di situ, wah udah enak banget bisa sunsetan juga. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini suasana kurang lebih sekitar jam 5 hingga setengah 6 yang bagian kiri. Ini jembatannya bisa dilihat dari kafe. Terus ini juga jembatannya bisa dilihat dari ini jembatan yang sama ya. Ini tapi di hari yang berbeda. Ini lagi bagus banget langitnya pada waktu itu. Terus ini juga kalau udah malam akan dipenuhi lampu-lampu supaya menghias malam lah gitu. Nah, berikutnya ini The Terrace. Kami menyebutnya The Terrace. Salah satu gazebo kecil yang bisa disewa-sewakan. Kalau kamu mau bikin private event atau keluarga, bawa chef sendiri,
bawa makanan sendiri atau apa, itu juga bisa di sini. Nanti bikin reservasi, lalu di situasinya seperti ini, ya ini jadi pekarangan rumah yang cukup besar lah untuk yang tinggal di sekitar Pantai Indah Kapuk. Gitu. Terus berikutnya, kalau protokol kesehatan yang seperti yang tadi sempat disampaikan, itu juga menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kami setiap 2 hingga 3 minggu sekali kami itu bekerja sama dengan pemadam kebakaran Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Nah, kalau jam operasional dan harga tiket masuknya, ini bisa kalian dapatkan di sini infonya. Jam operasional on the weekday buka jam 8, tutupnya jam 5. On the weekend buka jam 7 pagi, tutupnya jam 5. Nah, buat kalian yang datang setelah jam 5 sore, itu tuh free entry. Free entry, tapi tidak diperkenankan untuk wisata. Jadi cuma boleh langsung ke kafe atau enggak food court untuk sunsetan, atau hanya sekedar ingin makan malam, itu masih boleh. Nah, kalau harganya di hari biasa itu dewasa 30.000, anak itu masih 15.000. Terus kalau di hari libur dewasa 35, anaknya 20.000, dan mungkin kalau yang dulu-dulu udah pernah ke sini pasti tahu peraturannya perihal kamera. Nah, sekarang kebijakan barunya adalah untuk personal use, kamera DSLR, mirrorless, dan lain-lainnya itu free. Tapi untuk keperluan komersial kayak kalian mau syuting atau mau bikin video klip, ya itu yang berbayar. Jadi berbahagialah karena saya juga hobinya motret. Kalau ke tempat-tempat wisata pasti pengennya motret. Gitu. Nah, sebagai penutup, buat yang penasaran, ini boleh kalian screen capture atau foto dulu juga boleh, karena di sini ada 3 QR, ini QR Instagram kami @tw_mangrove, yang tengah itu tuh QR menuju website, dan yang ketiga ini QR untuk directions to here. Jadi kalau kalian yang ini kalian scan yang ini, habis itu akan muncul ke Google Maps, tinggal klik directions, habis itu udah deh, tinggal berangkat aja ke sini. Ya paling itu aja, Kak Evelyn, ininya yang mau saya persembahkan. Semoga masyarakat tetap patuh protokol COVID-19 dan tetap berharap agar pandemi ini cepat berlalu lah ya, supaya kita berakhir ya. cepat berakhir ya, biar kita bisa menikmati suasana outdoor lagi yang seperti ini yang menyegarkan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andika. Jadi memang saya luar biasa gembira lihat makhluk-makhluk hidup lain bisa berada di Taman Wisata Mangrove di Pantai Indah Kapuk. Memang sering sekali ini masalah-masalah wacana pelestarian alam lingkungan ini memang wacana yang selalu dibicarakan yang tidak pernah putus. Jadi apalagi bagi para pemangku kepentingannya. Jadi ini merupakan foto-foto yang tadi Pak Andika share itu luar biasa. Apalagi sering banget orang bilang, wah Pantai Indah Kapuk, mangrove-nya jelek, mangrove-nya rusak, ataupun ya banyak lah isu-isu seperti itu. Tapi yang hari ini kita bisa melihat mangrove-nya begitu hijau, diolah dengan cantiknya, bahkan menjadi destinasi wisata. Kemudian burung-burung hidup. Bahkan di daerah pengembangan kita tepi-tepi pantai itu juga ikan-ikan kecil itu juga ada loh Pak Andika. Jadi yaitu burung-burung itu mungkin cari makan ke tepi pantai, mereka makan ikan. Dan itu juga terekam oleh foto-foto yang karyawan-karyawan kita yang bekerja tugasnya di lingkungan tepi pantai. Nah kemudian juga kita juga kalau orang yang tinggal di Pantai Indah Kapuk itu juga tahu, mungkin di tempat Pak Andika juga monyet. Itu banyak sekali. Kadang-kadang datang ke rumah penduduk dia ikut menikmati apa yang ada ikut berenang di fasilitas-fasilitas. Ya, itu sebenarnya merupakan satu bukti bahwa
lingkungan ini, lingkungan hidup tidak diabaikan di kawasan Pantai Indah Kapuk. Jadi ya segala makhluk hidup ada ya Pak Dika ya di sana ya. Memang harusnya manusia, flora dan fauna itu hidupnya berkesinambungan lah. Betul. Berdampingan lah ya dengan batasan-batasan yang ada ya. Aduh, itu udah bagus banget. Itu paling indah. Nanti kita kayaknya mesti punya sesi sendiri nih Pak Andika. Wah. Luar biasa banget. Yap. Ya, terima kasih Pak Andika. Sama-sama. Mungkin ini waktunya udah tinggal semenit, tapi masih banyak. Jangan kemana-mana, kita juga mau membagikan voucher untuk makan siang sepasang. Jadi ada 2 pasang yang nanti akan mendapatkan makan siang gratis buffet di Haris Fairtu di Harmoni. Cuman jangan kemana-mana dulu, karena ada beberapa hal yang masih belum selesai. Sekarang saya akan penutup nih, nanya ke Pak Sugeng sebelum kita masuk ke pertanyaan. Dari tema hari ini, kegiatan berwisata bugar dan sehat, sebenarnya dari Pak Sugeng nih, harapannya apa sih Pak? Ya, tentunya harapan dari pengembang adalah ya dapat menciptakan kawasan yang sehat, bersih, indah, bisa dinikmati bukan hanya oleh penghuni kawasan tersebut, tapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Sehingga kawasan yang dibangun oleh Agung Sedayu Group ini menjadi suatu pilihan destinasi terbaik bagi masyarakat untuk tinggal, wisata, ataupun berolahraga. Demikian. Ya, jadi ini diharapkan, pengembang mengharapkan agar masyarakat bisa lebih aktif berolahraga ataupun hidup sehat ya Pak ya? Ya, betul Bu. Karena hidup sehat itu di lingkungan yang sehat itu akan memperpanjang usia kita. Tentunya. Di mana segala penyakit akan terhindar dan kita juga bisa menerapkan pola hidup yang sehat dan lebih tinggal di lingkungan yang bersih juga. Dan sehat juga ya Pak Sugeng ya. Nah, ke depannya apakah ada rencana akan dibuat lagi area-area terbuka untuk masyarakat jadi dapat berwisata bugar dan sehat? Ya, kita memiliki beberapa perencanaan. Tentunya kawasan pengembangan PIK 2 ini masih sangat luas dan potensinya masih sangat besar. Jadi kita akan memiliki beberapa development dengan tema yang bervariasi, Bu. Tapi tentunya ini akan sangat menarik. Kita bisa lihat dalam beberapa waktu ke depan kita akan menelurkan beberapa karya-karya baru. Berarti kita harus punya sesi webinar berikutnya bersama-sama Pak Andika lagi ya Pak Sugeng ya. Karena Pak Andika, saya kalau kita ada tamu-tamu yang datang ke Agung Sedayu meeting gitu dan kebetulan ketemu Jumatan itu pasti bertanya, kami bisa ibadah di mana gitu. Kita langsung semua dengan serempak menjawab, sudah pernah belum ibadah di masjid di mangrove? dan beberapa yang belum pernah memang begitu pulang ya kaget-kaget sih. Ternyata ada satu wisata alam yang luar biasa yang nggak dijumpai di tempat lainnya sih. Ya, jadi luar biasa itu juga Pak Sugeng, mungkin berikutnya kita harus kolaborasi lagi menghadirkan webinar-webinar yang kalau jalan-jalan gini kan rasanya seger ya, menyenangkan gitu. Iya betul Bu. Jadi virtual traveling Bu. Iya, virtual tour ya Pak ya. Itu seru tuh. Dan begitu ada waktu kita realisasikan virtual ini. Oh iya, betul. Ya, kita langsung ke lokasinya Pak Andika nih. Menarik banget dan juga ke PIK 2 ya. Ditunggu kedatangannya. Ya. Baik, oke, kita segera sudahi webinar ini, tapi kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada begitu banyak pertanyaan, ada 23 pertanyaan, tapi memang waktunya terbatas sekali. Saya akan mulai, ini mungkin pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Andika. Jadi ada dari Ibu atau Mbak Gadis Prameswari Azara. Pertanyaannya Pak, kalau di TWA ini ada kegiatan apa saja ya untuk anak kecil usia di bawah 10 tahun? Kemudian apakah bisa belajar menanam mangrove dan minimal usia berapa tahun ya? Monggo Pak Andika. Kalau kegiatan untuk anak kecil di usia di bawah 10 tahun itu tuh cukup banyak. Tapi yang kami coba tekankan di sini adalah kegiatan berupa edukasi mengenal alam. Salah satunya menanam tadi. Terus yang kedua, ada beberapa kayaking yang kami ada di sini itu tuh bisa bawa anak sebenarnya.
Jadi orang tuanya yang bagian mendayung, anaknya di depan itu sambil menelusuri hutan mangrove sambil diajarkan bahwa hutan-hutan mangrove yang udah besar sebesar-besar ini tuh awalnya dari sebuah bibit yang tipis dan panjang gitu loh. Terus itu bisa ditanam, terus tumbuh sampai kayak gini sampai puluhan tahun dan itu harus dijaga. Selain itu juga untuk aktivitasnya kalau menanam itu tuh tidak ada ini ya, tidak ada minimal usianya ya. Batasan usia tidak ada ya? Iya, tidak ada batasan usianya. Ya karena di sini kami juga ngajarinnya itu tuh di ruangan yang terbuka. Kalau ke orang tuanya setuju, oke. Apakah anaknya mau untuk langsung menanam, belajar di sini menanam? Kalau mau, akan ada guide-nya nanti sama petugasnya yang membantu untuk menanam gitu. Ya, menarik sekali Pak. Dulu saya ikutan tuh Pak menanam mangrove beberapa belas tahun lalu. Waduh. Nanti saya kasih lihat foto-fotonya waktu saya masih lucu. Oh boleh Bu, nanti izin dijadiin dokumentasinya sini juga ya sebagai historinya gitu ya. Baik Pak. Nanti kita bikin sesi webinar berikutnya ya Pak ya. Ya. Tapi Pak Andika, ada satu pertanyaan lagi Pak yang diajukan oleh Bapak Rudi Sofian. Pertanyaannya, apakah Agung Sedayu dan TWA Mangrove tidak ada rencana pengembangan festival Sport City dan eco-friendly wisata? Wah, itu kayaknya butuh ngobrol dulu sama Pak Sugeng nih kayaknya Pak. Gimana Pak? Ya, jadi Pak Sugeng mungkin bisa komentari ya Pak ya. Kita dari Agung Sedayu ya. Seru itu. Menarik ya. Mungkin ini memang harus duduk bersama dengan Pak Sugeng, dengan Pak Andika. Kita rencananya menciptakan satu kawasan yang ya eco-friendly wisata seperti apa itu pertanyaannya Pak Rudi Sofian ini malah merupakan satu masukan nih buat kita pengembang memikirkan bersama-sama dengan Pak Andika. Konsep apa sih yang mau kita hadirkan? Jadi ini pertanyaan yang bukan bertanya bisa sekedar dijawab, tapi ini merupakan masukan dan PR buat kita nih bersama. Ya. Terima kasih. Berarti 2 pertanyaan ini yang akan mendapatkan voucher untuk makan siang di Haris Vertu. Nah nanti mungkin admin akan menghubungi Pak Rudi Sofian dan Ibu Gadis Ramaswari ya. Ya. Nah, mungkin karena waktunya sudah lewat, pembicaraan menarik sekali. Sudah lewat, kita sudahi saja webinar ini, luar biasa menarik. Kita tertantang untuk menciptakan lingkungan hidup dan kawasan ekosistemnya bisa semakin baik ya Pak Andika, Pak Sugeng. Dan fasilitas-fasilitas terus ditingkatkan sehingga kita bisa tetap berwisata dan bugar, apalagi di masa pandemi ini. Baik, selamat siang. Terima kasih banyak untuk Pak Sugeng, Pak Andika, dan teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sugeng, makasih Kak Adli. Terima kasih Pak.